Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan nge-review mobil wagon. Dan sebenarnya Garasi Drift dari kemarin itu pengen banget nge-review mobil wagon. Tapi selama ini yang wagon yang populer di Indonesia itu kalau nggak wagon Eropa, kalau nggak Mercy, BMW, itu aja. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini Garasi Drift dipertemukan dengan wagon JDM yang Garasi Drift banget dan juga keren banget, yaitu Nissan Stagea R34. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Om Koko dari Prabus Auto Works sudah berkenan untuk meminjamkan mobilnya untuk kita review. Jadi mobil yang akan kita review ini adalah Nissan Stagea tahun 1997 yang udah di facelift, depannya jadi Skyline R34 yang GTR. Nah, sedikit sejarah tentang mobil ini diproduksi dari tahun 1996 sampai dengan 2007 dan selama masa produksinya ada 3 series yang dikeluarin. Yang pertama ada WC34, which is ini mobil seri 1, dan ada WC34 seri 2, dan yang terakhir ada M35. Yang M35 tuh udah yang lebih modernnya, tapi lebih bagusnya ini sih, lebih klasik lah bentukannya. Dan ada satu lagi yang spesial, yaitu 260 RS. Kenapa spesial? Karena mesinnya pakai RB26 DETT yang sama digunakan di mobil Skyline R33. Ya, jadi Nissan Stagea ini sangat related banget ya sama bangsanya Skyline R34, R33, terutama R33 sih. Karena diproduksinya juga di tahun yang sama, udah berbarengan, dan banyak parts-parts yang samaan. Dari mesin pun sama, ada yang RB25, ada yang RB26, dan dari interior juga mirip-mirip banget, dari jok sampai dashboard. Sama parts-partsnya ada yang bisa dipakai di R34, ada yang bisa dipakai di mobil ini. Makanya ketika mobil ini di facelift jadi R34, body line-nya dan segalanya tuh udah cocok banget. Jadi kita ngeliatnya kayak bawaan dari pabrik. Padahal sebenarnya dari Nissan sendiri nggak pernah ngeluarin kayak gini. Tapi ini udah dimodif kayak gini. Kelihatannya kayak OM ya, nggak kayak modifan. Nah, kita lihat ya. Jadi sebenarnya Stagea depannya ini nggak kayak gini. Stagea itu depannya kurang lebih kayak gini nih, ada fotonya. Ya kalau kita lihat standaran sih biasa-biasa aja ya. Nggak wow-wow banget. Ya mobil pada umumnya lah. Tapi ketika udah dijadiin R34 nih depannya, cocok banget. Kesannya tuh kayak emang ada R34 yang wagon gitu, walaupun modifan. Jadi kalau Om Koko ini dia ada R34. R34-nya itu dicopotin semua bagian depannya, dari mulai bumper, lampu, fender, sampai kap mesin. Dipasang lah plug di sini, benar-benar plug. Paling ada adjustment di bagian fender. Sisanya mah ya kayak mobil gua kan SX depannya S15, ya sama aja, tinggal pasang-pasang doang. Kita lihat bagian fendernya. Nih, perubahannya di bagian sini. Jadi kalau R34 itu sebenarnya dia nut ini nggak begitu tinggi, ya mungkin sekitar segini lah. Jadi perubahannya di bagian sini, dan di nut antara pintu sama fender juga di adjust menyesuaikan dengan pintunya Stagea. Kalau kita lihat modifannya presisi banget ya, kayak nggak, sambungannya nggak kelihatan gitu. Kayak emang benar-benar R34 gitu. Dan dikasih air vent di sini untuk ngilangin turbulence di dalam rongga ban. Oke banget sih fendernya, pas gitu modifnya. Dan kalau kita lihat dari samping, kelihatannya mobilnya panjang banget ya. Memang bener panjang sih. Gue lihat di internet ini panjangnya 4.800, kurang lebih itu 4,8 meter lah. Dan untuk perbandingan Innova itu 4,7 meter, ini 4,8 meter, 10 cm lebih panjang. Dan juga ini mobil pendek, roofnya ini di bawah leher gua. Biasanya mobil ukuran segini tuh tinggi lah. Jadi mobilnya udah panjang dan gepeng, jadi kelihatannya tuh persegi panjang banget. Oke banget sih untuk ukuran wagon gini. Nah, yang keren juga, ini mobil frameless. Keren ya. Belakangnya juga frameless. Tapi ada bagian yang menurut gue kurang demen, yaitu bagian sini. Bagian pilar B-nya itu miring banget. Biasanya mobil tuh miringnya segini, ini nggak normal, miring banget. Jadi ketika kita masuk belakang nih, badan sih aman ya. Tapi nih pala, mentok. Ya sebenarnya
Practicality-nya aja sih yang kurang, tapi looks-nya nggak ganggu-ganggu banget sih. Jadi kelihatannya kayak mobil sedan, terus ditambahin kaca belakangnya ini. Ini sih yang bikin beda dari keseluruhannya. Wagon Nissan jarang banget, apalagi depannya R34. Dan untuk belakangnya sebenarnya ini masih standaran, nggak ada yang dirubah. Stagnya emang kayak gini, paling ada over fender aja. Dan sama knalpot udah diganti. Nah yang gue suka dari bagian belakangnya, ada wingnya ini OM loh guys, kayak wing ini ya, tapi ya kayak wing aftermarket karena bentuknya bagus, bolong gitu dan panjang, dan ada roof rack juga biar wagon banget ya. Oke, kita lihat bagasinya. Bagasinya sih luas banget ya, ini bisa muat berapa orang ya? Gue muat 1, 2, 3, 4 muat lah, dikurung di sini. Dan bawa barang apa kayak belanja di IKEA atau stick golf gitu pasti muat juga. Joknya juga bisa dilipat jadi rata banget, dan ininya rata nih, jadi kalau mau keluar masuk barang gampang. Ya sebenarnya kalau bagian bagasinya nggak istimewa banget sih, yang bikin istimewa bentuk mobilnya wagon gitu ya, jadi keren. Dan satu lagi yang bikin istimewa untuk bagian belakang nih, kalau kita tutup, vakum guys. Ini mobil tahun 1997, udah ada teknologi vakum, kalah di Alphard. Nah, mobilnya ini warnanya juga gue suka banget. Warnanya itu coklat juga enggak, emas juga enggak, krem juga enggak, ya perpaduan itu deh jadinya kayak gini. Dan kalau kita lihat dipadukan dengan velg yang warnanya bronze, jadi cocok bannya. Kita lihat velg ya. Velgnya ini pakai Volkswagen LMGT 4 dengan warna bronze. Dan juga ini yang Nismo Edition, jadi ada tulisan Nismo-nya di sini. Dan warnanya ini two tone. Ada warna, ini warna emas kali ya, dan ada warna bronze-nya. Jadi keren sih, jadi kelihatannya kayak two piece walaupun one piece. Dan mobil ini pakai ring 19 dengan ban Toyo. Walaupun ring 19, tapi gue ngeliatnya kayak ring 18 ya, karena mobilnya gede banget, velgnya jadi kelihatan kecil. Untuk bagian belakang juga sama, pakai ring 19 juga. Kenapa sama? Karena ini mobil 4 wheel guys, jadi depan belakang harus sama. Kalah sih R34 kita. R34 kita tuh penggerak belakang ya, sementara ini 4 wheel, udah kayak R34 banget deh pokoknya. Dan untuk bagian kaki-kakinya ini modifikasinya cuman ganti coilover, yaitu ganti tank. Dan untuk sisanya kayak BBK gitu masih standar. Ya untuk eksterior menurut gue ini perpaduannya cocok banget antara warna velg dengan warna mobil. Warnanya juga kalau misalnya dikasih pilihan antara warna putih atau warna krem kayak gini, gue sih milih banget kayak gini ya. Karena warnanya tuh mobil jadul banget gitu, tapi keren, nggak plain lah. Kita lihat interior ya. Nah untuk interiornya first impression gue ini mirip banget sama interiornya R33 ya. GTR Skyline R33, tapi bedanya ini lebih patah-patah, kalau R33 itu rada bulat. Dan mirip banget sih sama kastanya mobil-mobil Skyline, bentukannya tuh udah mirip banget. Dari joknya aja udah mirip banget, ini sama banget kayak jok Skyline R34 kita yang ada bolongan di sini, aneh banget. Tapi lebih bagus karena ini belum di retrim, dan warnanya ini kayak warna body kit, warna joknya R34 persis deh. Ada perpaduan dua warna biru, yang satu muda satu tua. Sebenarnya joknya enak sih. Dan untuk modifikasinya di interior cuman setir doang. Setirnya ini keren banget, setir Nismo dengan logo lamanya Nismo. Klaksonnya itu sangat membantu banget untuk mobil kayak gini. Dan untuk instrumen clusternya ini mirip banget sama S15 justru. Dari mulai gauge sampai indikator semuanya itu warnanya mirip banget, tapi bedanya ini versi jadul ya. Dari fontnya kita bisa lihat angkanya tuh pakai font jadul, jadi bedanya di bagian situ, tapi warnanya sama persis ya. Dan layaknya dashboard R33, di bawahnya gauge ada indikator AC dan radio. By the way ini radio masih nyala, jadi enak banget bawa ini mobil. Entertainmentnya ada, AC pun juga udah dingin, dan indikator semua lengkap. Ada dari torque, aki, sampai bus. Water temperatur juga ada, lengkap deh semuanya. Nyaman banget pas dia bawa ini mobil. Nah untuk bagian konsol tengahnya ini justru malah mirip banget sama R34 kita atau R34. Di sini ada laci dan bentukannya mirip banget,
nggak ada cup holder. Ini nggak tahu kenapa Skyline tuh semua nggak ada cup holder, padahal butuh banget. Dan satu lagi modifikasi yang udah dilakuin dari shift knob-nya ini. Shift knob-nya pakai shift knob Nismo, keren banget, karbon gitu. Tapi karena ini besi, jadi ketika mobilnya panas, ini megangnya panas banget ya. Dan untuk depan gitu aja, nggak ada yang spesial banget sih dari interiornya. Yang spesial ada di belakang, kita ke belakang ya. Yang spesial ada di belakang ini karena ini mobil wagon, jadi belakangnya luas banget. Ini kursinya bisa nyender banget, tinggi gua 170 dan room kepala gua tinggi luas banget. Legroom juga masih enak banget. Pokoknya ini mobil lebih mobil keluarga dari ER34 kita. Dipo salah bilang sih kemarin, dia bilang kan ER34 udah mobil keluarga paling jedem. Tapi ini lebih mobil keluarga lagi. Ya selain mobil ini praktikal banget untuk mobil keluarga karena muat banyak barang dan juga lega banget kursi belakang dan kursi depan. Mobil ini juga memiliki tenaga yang kencang karena mobil ini pakai mesin RB25 Neo. Ya ini dia mesinnya, keren banget. RB25 yang Neo. Emang covernya ini bikin kelihatan mesinnya yang jadi nggak kayak inline six, tapi lebih kelihatannya kayak V6 sih, karena lebar. Tapi sebenarnya kalau covernya ini dibuka, bentukannya mirip banget sama RB26. Cuman bedanya lebih jadulnya aja. Kalau RB26 tuh covernya lebih manis lah. Kalau ini covernya pakai plastik. Nah bedanya yang Neo sama yang biasa tuh apa sih? Kalau misalnya RB25 yang Neo itu dia lebih, ibaratnya lebih kayak penerusnya yang lebih efisien dan juga lebih kenceng. HP-nya ini kalau nggak salah sekitar 200-an dan lebih efisien mesinnya yang Neo dibanding dengan yang RB25 biasa. Tapi pastinya lebih kencang yang RB26 sih, karena beda 100 cc kan. Nah untuk mesinnya mobil ini masih standar banget, paling cuma pasang air filter dan sisanya sama persis kayak Skyline kita, tapi bedanya ini lebih rapih dan ada covernya ini. Si air intake-nya masih nyebrang gini dari kiri ke kanan, jadi mesinnya kelihatannya nggak begitu rapih. Tapi kalau dimodif bisa serapih RB26 sih sebenarnya. Nah karena mesinnya belum dimodif, jadi kita belum bisa bahas banyak. Oleh karena itu, kita langsung coba aja performance dari mobil ini. Apakah mobil keluarga ini kencang? Apakah mobil keluarga ini nyaman di bawahnya? Langsung aja kita cobain test drive Stagea ini. Ya, kita cobain mobil ini rasanya gimana. Rasa mobilnya sih, suaranya aja mirip banget sama ER34 kita ya, karena mesinnya sama RB25 Neo. Dan ini kacanya, kalau kalian lihat jernih banget kan, karena ini belum pakai kaca film. Tapi yang belakang gelap. Sama, depan belakang sebenarnya nggak pakai kaca film, tapi bawaannya tuh udah kayak gini warnanya. Belakangnya lebih gelap dan depannya lebih hijau gini, cerah banget. Langsung aja kita jalan. Seperti biasa ke ACT Garasi Drive, yaitu Tol Becakayu. Oke guys, kita udah keluar rumah, udah keluar komplek. Dan sebenarnya ini mobil feel-nya sama banget. Nggak sama banget sih, tapi mirip banget sama ER34 kita dan juga R34. Kebetulan gue pernah bawa R34 selama kurang lebih seminggu, dipinjemin sama temen gue. Dan bawa ER34 selama 2 tahunan ini. Dan ketika bawa mobil ini, feel-nya kurang lebih sama ya. Lebih sama ke ER34 kita sih, karena mesinnya sama-sama RB25 Neo. Tapi yang bikin beda adalah yang ini 4-wheel. Itu sih yang gue penasaran, tenaga 4-wheel itu signifikan itu nggak dibanding dengan 2-wheel. Ini masih rada deg-degan sih gue bawanya, karena masih di jalan raya, kita di Kalimalang. Ntar sampai depan kita langsung masuk tol. Kita cobain ini mobil sekencang itu nggak sih? Harusnya sih kencang ya. Nah ini sekarang kita di jalanan bumpy, surface ini semen, dan coilover sih enak banget ya, Tain. Nggak limbung, tapi ketika ke jalanan bumpy gini, empuk gitu. Jadi ini untuk bagian suspensi menurut gua udah oke lah untuk dijadiin mobil harian.
Mobilnya lebar guys, jadi bayar tolnya rada sedikit mengerikan. Sekarang kita coba tarikannya. Suara blow off enak banget ya. Gila. Sekarang udah cepet 40. Bahaya di tol ngebut-ngebut. Cepet 40 baru gigi 4, RPM 4000. Nah, kita santai aja ya. Yang penting udah tahu nih, tarikannya kencang banget, kebantu 4 wheel. Jadi walaupun mesinnya sama, tapi pas tarikan dari 0 sampai 100 itu lebih kerasa dibanding dengan ER34 kita yang cuma 2 wheel. Dan kalau untuk kencangnya sih ini mobil udah oke, udah pas banget. Nggak perlu kenceng-kenceng banget, karena kan peruntukannya buat mobil keluarga, mobil harian. Jadi nggak penting-penting banget kencang. Di Jakarta juga mobil kencang nggak guna, karena ya kemungkinan besar macet. Dan selain kencang, ini mobil juga nyaman banget guys ternyata. Lebih nyaman dari bawa R34 dan ER34. Suspensinya lebih enak. Dan walaupun tadi kita lihat ya, dimensi mobil ini tuh panjang gitu, 4800, lebarnya juga sama kayak lebarnya R34. Tapi ketika bawa mobilnya nih, feel di dalamnya tuh jauh lebih kecil kerasa dari aktualnya. Kayak bawa R34 kita feelingnya, walaupun lebih panjang, tapi nggak kerasa panjang. Lebarnya pun juga ya sama aja. Mungkin karena gue udah biasa juga kali bawa bangsanya Skyline ya, jadi ketika bawa mobil ini jadi ya sama aja gitu. Ya overall ini mobil menjadi wagon JDM kesukaan gue saat ini, karena sekalinya gue bawa wagon, bawanya beginian. R34 wagon yang kerennya dapet, depannya R34, practicality-nya dapet, bagasinya luas, looks-nya juga keren banget, dan yang paling penting nyaman banget ini mobil. Nih nggak kayak bawa mobil kencang, tapi mobilnya kencang. Jadi aneh deh feeling gue sekarang nih. Intinya mobil ini tuh cocok banget ya, seakan-akan kita bawa R34 yang versi wagonnya gitu nih. Dan nggak ada suatu hal yang bikin gue nggak suka sama ini mobil. Jadi sekarang ini jadi mobil kesukaan gue untuk wagon ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Om Koko dari Prabus Auto Works udah mau minjemin mobilnya. Ini experience banget sih Om, bawa wagon JDM Nissan R34 nih. Suatu saat gue harus banget punya ini mobil buat harian. Jadi kalau Dipo pakai R34, gue pakai Stagea. Dan ya kalian banyak yang komen, ya semua mobil yang kita review pasti pengen banget punya. Ya iya sih, karena mobil yang kita review di garasi drift itu mobil kesukaan kita. Kalau kita nggak suka nggak kita review. Dan pastinya mobil kesukaannya pengen punya. Tapi permasalahan yang sekarang adalah ya money-nya di belum ada. Dan juga gue masih 19 tahun, jadi gue bisa ada waktu 6 tahun lagi lah untuk jadiin mobil ini mobil keluarga. Harus nyari dulu sih mobil langka banget, susah banget dicarinya, dan pastinya harganya pun juga selangit sih karena kelangkaannya. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Kira-kira mobil apa lagi yang harus kita review yang garasi drift banget, pasti kalian udah tahu deh gimana. Komen aja di bawah. Sekian, keep driving safe and goodbye. Seneng banget gue ya bawa mobil ini. Kayak gue nge-review mobil gak pernah seseneng ini deh. Norak banget sih. Sama R34 sama ini gue lebih seneng ini.